Jam 10.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dr. Abdurrahman. Selamat pagi Pak Husen. Ini Pak Abdurrahman sudah bisa bersama kita, kemarin habis operasi gigi. Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya masih mute-mutean ini. Ya, ini sudah jam 8:04. Izin Pak Dr. Abdurrahman, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan diklat pada pagi hari ini, 28 Agustus 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi Bapak Ibu Guru sahabat Pena Indonesia yang sudah bergabung di Zoom pada kesempatan pagi hari ini, dan hari ini adalah hari kedua untuk diklat teknik penulisan buku pendidikan oleh Lingkar Pena Indonesia yang akan disampaikan pembahasannya nanti oleh Bapak Dr. Abdurrahman MPD. Sebelum kita memulai, seperti biasanya, nanti narasumber memberikan materi atau pembahasan untuk hari ini. Kemudian setelah selesai ya sekitar 60 menit atau kurang lebih 60 menit untuk menyampaikan materi Bapak narasumber, kemudian kita lanjut 30 menit untuk diskusi atau tanya jawab. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan materi, Bapak Ibu, saya sampaikan informasi profil beliau, Bapak Dr. Abdurrahman MPD. Beliau S1 mengambil di IAIN Mataram
kemudian S2-nya di Universitas Negeri Jakarta, S3-nya juga di Universitas Negeri Jakarta. Beliau sekarang aktif sebagai dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Beliau juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama di Lombok Barat maupun di NTB. Beliau saat ini juga menjabat sebagai sekretaris MUI di Lombok Barat dan saat ini juga kesibukan beliau itu menulis buku terkait dengan tokoh-tokoh para ulama dan saat ini juga beliau melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia bersama timnya. Itu yang bisa kami sampaikan profil beliau, Dr. Abdurrahman MPD, dan kesempatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mari kita simak penjelasan terkait teknik penulisan buku pendidikan dari beliau. Waktu dan kesempatan kami berikan Pak Dr. Abdurrahman MPD, silahkan. Iya, terima kasih banyak Pak Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat untuk pagi hari ini. Mohon maaf kemarin kami tidak bisa menemani. Sekarang insya Allah kami akan menemani Bapak Ibu. Untuk teknis menulis buku pendidikan, bisa di screenshot Pak Husen? Bapak bisa share langsung screen, Pak? Ya. Oke. Dibuka dulu Langsung PowerPoint-nya, share. kemudian share screen, Pak Dokter. Oke, siap. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu ya? Masih belum kelihatan, Pak. Masih loading. Coba di stop dulu, Pak. Kemudian share-nya yang sudah dibuka PowerPoint-nya, Pak. Oke. Oh gitu ya. Yang ini sudah? Apakah sudah, Pak Husen? Belum, Bisa Pak. kelihatan? Belum, ya? belum. Di stop dulu, Pak. Coba di stop dulu yang PowerPoint-nya sudah keluar, baru diklik yang PowerPoint-nya saja. Oke. Atau bisa dibantu Pak Husen? Oh, baik. Sebentar, Bapak Ibu.
memang agak berat kalau koneksi internetnya ini. Itu sudah masuk Pak Dokter. Sudah masuk? Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Oh, diperbesar Pak. Oh ya. Oke, Pak Hussein ya. Bapak Ibu semuanya peserta diklat pada hari ini tentang kita berbicara tentang teknik penulisan buku pendidikan bagi Bapak Ibu di mana saja berada. Ini adalah sangat penting dan perlu untuk Bapak Ibu ketahui dan sekiranya bisa dilaksanakan itu sangat baik untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu sebagai guru dan yang beraktivitas di dunia pendidikan begitu. Di sini tentang konsep umum menulis buku, saya melanjutkan materi yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Hussein dan itu adalah tulisan saya sendiri. Di sini ingin menulis buku. Ini pertanyaan besar bagi kita semua Bapak Ibu. Apakah kita ingin menulis buku? Kalau Bapak Ibu mau menulis buku, niatnya dulu ini. Perlu niat. Kalau Bapak Ibu beragama Islam, pasti kita tahu innamal a'malu binniyat, begitu. Niatnya kita ini kita luruskan dulu. Keinginan kita untuk menulis buku ini ditanamkan dulu di dalam hati, lalu kita implementasikan dalam perilaku begitu. Insya Allah bisa. Konsep dasar menulis ini ada beberapa konsep dasar kita menulis buku tersebut. Apakah melakukan riset? Riset di sini adalah penelitian. Bapak Ibu sudah melakukan sebenarnya di sekolah maupun di lapangan. Kita bercengkrama dengan teman-teman itu sudah melalui riset, artinya sudah melakukan riset gitu. Membuat konsep, lalu kita buat konsep seperti apa yang kita inginkan gitu. Ini konsep di sini harus matang. Lalu dari konsep tersebut kita mengembangkan konsep tersebut supaya dia terurai gitu. Atau membandingkan konsep tersebut dengan apa yang ada di lapangan begitu. Itu pengembangan konsep tersebut. Menargetkan segmentasi pembaca ini yang sangat perlu. Kita buat buku tetapi tidak ada segmentasi pembacanya, itu akan sia-sia. Ini pengalaman sekali. Begitu kita sebagai guru, segmentasi kita adalah pembacanya siswa, ya pembahasannya ke siswa. Apa yang diinginkan sama siswa tersebut? Apa yang diinginkan sama anak-anak didik kita? Ini perlu kita ketahui. Need assessment. Keinginan dari si pembaca itu bagaimana. Ibu Bapak perlu ketahui, kalau kita menulis buku, misal buku pendidikan, itu sangat diperlukan untuk dunia pendidikan, begitu. Nanti kita berbagi pengalaman, saya teruskan saja dulu. Cara membuat buku adalah sebuah kegiatan yang mengalir melalui praktik, tetapi untuk memberikan jiwa di dalam tulisan dibutuhkan teori. Nah, ini teori ini adalah sebagai penopang atau jiwa dalam sebuah tulisan, begitu. Praktik mengalir melalui praktik. Ini menulis itu adalah praktik.
kita pintar berbicara, tetapi kadang tidak bisa untuk ditulis, menulis gitu. Kadang ada yang pintar untuk menulis, sedikit untuk berbicara. Itu banyak sekali tokoh-tokoh yang kita dapatkan. Oke, kita lanjut. Pendekatan membuat buku. Ini ada beberapa pendekatan, ada 3 pendekatan. Pendekatan proses, pendekatan produk, dan pendekatan genre. Pendekatan proses yaitu bagaimana kita berproses dalam membuat buku tersebut. Jangan sampai membuat buku ini bin salah bin ada, begitu. Tidak ada prosesnya, itu aneh, begitu. Produknya apa gitu? Produknya itu ada yang kelihatan. Ini yang sangat luar biasa kalau kita menulis buku. Dan anak cucu kita pasti akan tahu bahwasanya bapak ibunya adalah pernah menulis buku tersebut. Begitu. Genre ini adalah soul kita. Karakter kita akan tertuang dalam tulisan tersebut. Begitu kita menulis, polanya seperti apa yang kita pakai, itu yang akan tercermin dalam bentuk tulisan tersebut. Makanya kita akan mengetahui genre kita ini gimana. Begitu kita sudah menulis. Nanti bisa Bapak Ibu kerjasama dengan Lingkar Pena. Di sini ada kita buat tim editor, sunting, dan cetak langsung begitu. Oke, Bapak Ibu, konsep buku pendidikan yang digunakan oleh satuan pendidikan terdiri atas 2 bagian. Pertama, buku teks pelajaran dan buku non-teks pelajaran. Buku teks pelajaran itu adalah sesuai dengan yang diajarkan yang ada di kurikulum. Buku non-teks pelajaran ini buku tambahan dari buku pendukung, begitu. Buku teks pelajaran misalnya ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan. Masing-masing daerah misalnya itu bisa berkolaborasi seperti tawaran kayak kemarin itu, benar katanya Pak Husen tadi, saya sedang menulis tentang buku sejarah, itu langsung ada tawaran. Malahan ini awalnya ya untuk konsumsi umum, tetapi ditarik ke konsumsi untuk dunia pendidikan, sejarah dunia pendidikan yang ada di misalnya di tempat saya sendiri, begitu. Itu kerjasama dengan DPR, dengan eksekutifnya mendukung, begitu. Akhirnya itu jadi kelebihan gitu. Oke, Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, kriteria buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran yang layak digunakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 3 wajib memenuhi unsur. Pertama, kulit buku. Pasti ada kulit bukunya, kan begitu. Yang kedua, bagian awal. Bagian awal itu apa saja bagian awal? Ini kata pengantar dari pihak-pihak terkait. Terus bagian isi bukunya seperti apa, buku pelajaran atau non-teks pelajaran. Isinya itu harus ada bab 1 atau bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga gitu. Bagian akhir. Nah, ini bisa Bapak Ibu istilahnya kalau saya mengistilahkan itu bisa dimainkan di bagian akhir ini. Apakah Bapak memerlukan endorsement kah begitu? Ini Bapak Ibu untuk pengurangan biayanya bisa lewat sana begitu. Untuk endorsement yang di belakang itu begitu. Oke, lanjut menentukan tema buku pendidikan. Menentukan tema adalah tahap paling awal
sekali bagi terpenting sebagai cara membuat buku sendiri, karena temalah yang akan menentukan alur dari tulisan yang kita buat dalam menulis buku. Tema ini sangat krusial gitu bagi peminat, si pembaca, bagi sponsor begitu. Begitu dia lihat temanya saja mereka tertarik gitu. Kayak orang melihat gadis cantik langsung kepincut begitu. Nah, ini perlunya menentukan tema buku itu gitu. Oke, langsung strategi menentukan tema buku. Ini ada beberapa strategi yang coba saya uraikan di sini. Pemetaan tema dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun demikian tidak ada cara yang terbaik untuk menentukan tema, tetapi tergantung dari situasi dan kondisi. Karena pada dasarnya pembelajaran tematik bergantung pada situasi dan kondisi kelas. Ini bisa dibuat tema. Artinya Bapak Ibu yang merasakan apa ini, keadaan bagaimana ini terjadi sekarang ini. Itu bisa diangkat menjadi tema, itu adalah tema yang up to date begitu. Ada yang menurut tim Puskur, Pusat Kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006, menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat terpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswi sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Nah, itu dia. Lagi-lagi kita lihat kebutuhan dari siswa-siswi itu seperti apa. Bisa kita jadikan tema bagi mereka sesuai dengan minat bagi siswa didik kita. Gitu. Yang selanjutnya, perbedaan antara cara pertama dengan cara yang kedua terletak pada penentuan tema. Cara yang pertama, menentukan tema dilakukan setelah guru melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar, karena dalam indikator tema ditentukan setelah melihat keterhubungan antara kompetensi satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi kita penentuan tema ini adalah sangat penting, sangat strategis bagi sponsor buku kita, bagi keterkenalan minatnya siswa-siswi kita untuk buku itu sendiri begitu. Ini ada tips menentukan tema menulis buku. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan untuk menulis buku. Kenali background kita sendiri. Bapak Ibu harus mengetahui backgroundnya apa. Kalau dosen, kenali kita sebagai dosen apa gitu. Kalau guru mata pelajaran apa, guru kelas apa, kita harus mengenali diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, peka terhadap berbagai peristiwa di sekitar kita. Di sekitar kita ini terjadi apa? Ya apa yang diperlukan, apa yang belum ada di lingkungan kita. Nah itu yang kita angkat, coba bukukan, itu menjadi kenang-kenangan sepanjang hayat begitu. Buku ini adalah kita bisa meninggal, tetapi nama kita di buku itu tidak bisa meninggal begitu, karena akan terus dikenang sama pembaca kita, dan kita ini akan mendapatkan amal jariah begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, ingat kembali pengalaman yang pernah kita lalui. Apa saja pengalaman Bapak Ibu itu bisa ditulis, pelan-pelan ditulis.
pengalaman hari ini bagaimana, pengalaman yang kemarin bagaimana, kemarinan lagi bagaimana, itu bisa ditulis terus, ditulis, dikumpulkan menjadi satu, itu bisa jadi buku. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita punya HP sekarang yang canggih, kita punya tab, punya laptop, jangan disia-siakan. Kita harus belajar untuk menulis, mencoba untuk mengulas perjalanan kehidupan kita. Ini yang paling mudah untuk menulis buku itu. Apalagi Bapak Ibu sebagai guru, apa yang Bapak Ibu sampaikan di kelas itu ditulis, itu ditelaah, itu dianalisis, itu sangat bisa menjadi buku. Begitu. Itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Semoga kita sehat walafiat. Terima kasih Pak Husen. Kami kembalikan ke hostnya. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Pak Dr. Abdurrahman. Dan sudah saatnya kita bisa melakukan diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Mungkin kemarin sudah disampaikan materi terkait dengan buku secara umum, dan sekarang bagaimana untuk memilih tema-tema yang sesuai dengan bidang pendidikan kita sebagai profesinya guru maupun dosen dan sesuai background keilmuan. Mari Bapak Ibu yang mau berdiskusi ataupun bertanya terkait bagaimana strategi sesuai dengan background keilmuan ataupun profesi kita sebagai pengajar atau guru untuk bisa menuangkan dalam bentuk buku. Silahkan, ada yang mau didiskusikan atau tanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Ini ada Pak Rahmadi, ada Pak Saifullah, ada Bu Jani Hajalihu, ada Pak Alfredi, Pak Suharna, Bu Risna, Bu Sebaleni, Pak Muizuddin, Bu Umi, kemudian Bu Siva, Pak Rosadi, Bu Listiana Dewi, Pak Yudhistira, Pak Sukidi, Pak Bu Septi, Bu Dewi Hesti, kemudian Bu Siti, Pak Dono, Bu Anas, Pak Dul Koyi, Pak Wanam Rizal, Bu Sujini, Nur Tahang, Bu Indri. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan Bapak Ibu? Ini ada Pak Abdurrahman yang sudah memberikan narasi materi. Halo. Oke, Bu Janiha, Jalihu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu dari Palu, Sulawesi. Terima kasih banyak Pak. Yang saya hormati Pak Abdurrahman dan Pak Muhammad Husen dan teman-teman yang ada di grup ini. Begini Pak, minta maaf. Kebetulan saya baru gabung karena ada sementara tugas tadi dengan siswa. Jadi hanya sepotong tadi saya ikuti kan bermasuk begini Pak, sebenarnya saya sebenarnya itu banyak ide, maksudnya banyak, saya ingin menulis dari ini, cuma memulai itu Pak yang itu kayak agak susah. Mungkin adakah trik-trik dari Bapak supaya ini banyak sih di ini, saya ini biasa sudah sering menghayal, misalnya mungkin entah itu perjalanan mulai dari kecil sampai sekarang, cuma mau memulai itu Pak yang agak susah sekali. Mungkin adakah trik mungkin dari Bapak memberikan seperti apa itu menulis buku gitu, itu pertanyaan saya. Dan demikian Pak, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Jani Hajani itu dari Palu, Sulawesi, Pak. Abdurrahman itu mungkin juga tidak hanya Bu Jani Hajani itu, mungkin buat kita semua bagaimana tips supaya kan kalau belum pernah menulis itu biar semangat menulis dan tidak merasa berat atau tidak merasa sulit untuk menulis gitu Pak. Oke Bu Janiha,
untuk supaya tidak berat menulis itu, awal-awal niat dulu lah, Bu. Iya, iya, Pak. Ini diluruskan dulu niatnya. Iya, Pak. Terus yang kedua, perlu Ibu yang ringan-ringan saja, Bu. Ditulis mungkin perjalanannya. Iya. Hari ini saya melakukan dari bangun tidur. Apa yang saya lakukan? Itu ditulis saja, diuraikan. Ibu pegang Facebook mungkin, atau Ibu pegang Instagram gitu. Coba ditulis dari sana. Itu ringan sekali, Bu. Terus diuraikan apa kegiatan hari ini gitu. Ketemu sama siapa, ketemu sama orang penting, ketemu sama misal pengamen ya. Itu ditulis saja. Nanti peminat pembaca di Facebook itu banyak sekali. Nah, itu langkah awal untuk memulai membiasakan diri untuk menulis. Itu kesempatan misalnya perjalanan pagi sampai sore, nanti malam coba di-upload misalnya tulisannya Ibu waktu-waktu maghrib gitu. Waktu maghrib, setelah sholat maghrib, itu pasti berapa like, berapa komen, itu akan menggugah Ibu untuk melatih untuk menulis begitu. Lalu kalau sudah begitu, coba arahkan ke mata pelajaran, apa pelajaran-pelajaran Ibu yang Ibu sampaikan di sekolah, di kelas, itu ditulis juga. Akan menjadi buku yang sangat luar biasa, Bu. Inspirasi, apakah itu cerita pendek, apakah itu pelajaran, begitu. Begitu sudah Ibu menerbitkan satu buku, wah, pasti ingin lagi dah. Begitu biasanya. Karena kalau sudah menulis buku itu, istilahnya pingin lagi gitu. Karena tergugah, Bu. Karena asik melihat itu. Sama juga kita update status gitu. Begitu status kita di-like, di-komen banyak orang, ribuan orang, ratusan orang itu. Wah, kok banyak ya gitu. Nah, ini sama kayak orang menulis begini gitu. Itu, Bu, masukan saya. Jadi, begini, Bu, Pak. Boleh Pak ini? Ya, silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Saya memang Pak selama ini sering itu artinya membuat satu kayak di FB itu memang sering, bukan setiap saya kayak kegiatan ini hari, alhamdulillah adalah kegiatan saya yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Nah, itu memang Pak saya sering membuat status dengan menggunakan aslinya kata-kata kita ini kan sebagai guru sudah berusaha bagaimana itu kata-kata itu yang kata-kata baku lah. Nah, kalau membuat kalau PTK itu Pak, alhamdulillah saat ini sudah bisa. Cuma itu Pak menulis kayak yang tadi yang kalau yang ringan-ringan itu Pak sudah hampir setiap hari Pak saya memberi satu kayak status entah itu di grup WA sekolah untuk memberi motivasi seperti itu Pak. Tapi maksud saya itu gimana ya? Saya kan kadang sudah ada ide ceritaku ini misalnya ketika dulu begini di kampung seperti ini, tapi bagaimana itu saya maksudnya supaya menjadi satu buku kayak begitu Pak. Maksudnya saya itu sudah setiap hari itu kayak seperti Bapak tadi katakan, alhamdulillah sering memberikan motivasi baik ke teman maupun bukan ke teman-teman yang terutama di sekolah kan punya grup seperti itu Pak. Dan kemudian juga untuk anak-anak setiap hari saya itu Pak update status Pak. Cuma itu tadi untuk memang tadi kayak memang mau memulai itu untuk menjadi sebuah buku itu Pak memang, tapi nanti saya cobalah ini Pak, nanti dari tip Bapak berikan itu maksudnya jangan cuma sekedar membuat status, tapi mungkin bagaimana nanti status itu dibukukan, nanti saya akan memulai Pak. Tapi kayaknya saya masih memulai awalnya itu harus start bagaimana ya. Saya belum pernah Pak Dr. Abdurrahman, ini Bu Janiha, mohon diberikan tips atau strategi menulis buku sesuai bidang keilmuannya, ngajar di SMP ya Bu? SD Pak SMP Bu? SD saya Pak, SD. SD, guru kelas ya? Iya Pak, guru kelas. Guru kelas, sesuai bidang keilmuannya, sesuai mata pelajarannya seperti apa, itu maksudnya Bu Janiha atau mungkin Bapak Ibu yang lain, karena belum pernah menulis buku atau menerbitkan sebuah buku Pak. Sudah ada semangatnya, tapi
sulit untuk menuangkannya, memulainya itu mulai dari mana itu maksudnya. Ya, ya. Itu ini Ibu Janiha sudah memulai sebenarnya. Ya, sudah ada dasar begitu. Tinggal dikembangkan, Bu. Dicoba. Harus keberanian di sini, Bu. Harus ada keberanian. Ibu ini sudah ada dasar. Tinggal Ibu memulai untuk penulisan buku pelajaran. Nanti dari tim pena nanti diskusi saja dengan tim kami. Itu kita akan bimbing. Malahan kalau bisa diterbitkan kita akan terbitkan begitu. Itu Bu ya. Iya Pak, kebetulan kemarin saya sudah menulis itu pas mau ikut Gurpres, saya membuat best practice, tapi sampai sekarang itu best practice memang belum pernah saya publikasikan. Maksudnya ketika saya mau ikut lomba, karena memang tuntutan harus buat best practice, ada sih Pak, tapi memang belum pernah itu saya kirim kemana untuk diterbitkan Pak. Tapi iya. Jadi begini Bapak Ibu atau Ibu Janiha, kalau sesuai dengan bidang keilmuan, dan misalkan ngajarnya di guru kelas misalnya kelas 1 misalnya atau kelas 3 atau kelas 4 sesuai dengan bidang kelasnya. Itu kan ada dia silabus, kalau Bapak Ibu guru ya, ada silabus, kemudian ada RPP. Nah, itu bisa dikembangkan dan rekonstruksi untuk menjadi sebuah buku. Nah, supaya dapat inspirasi terkait dengan menulis buku pendidikan ya pada umumnya, itu ya kita sebelum mulai menulis ya harus sering banyak baca buku. Jadi tidak bisa kalau tidak menjadi pembaca yang baik, tidak akan pernah bisa menjadi penulis yang baik juga. Ya, karena ketika kita membaca buku banyak, kemudian sudah tahu misalnya silabus ataupun RPP, dalam satu semester ada 12 materi. Nah, itu bisa dijadikan 12 bab, itu dikembangkan dan direkonstruksi ulang. Seperti itu Bu Janiha, itu untuk mempermudah pola pikir atau kerangka berpikir untuk menulis buku. Dan memang ya harus ditulis. Ini tips ya, tips. Misalkan tadi satu semester materinya apa aja, bab 1 misalnya, kalau misalkan matematika kelas 1 misalnya berhitung penjumlahan 1 sampai 20, pembagian 1 sampai 20 misalnya begitu, perkalian 1 sampai 20 sampai 12 bab itu kan gitu. Dan untuk mempermudah kita untuk menulis buku. Jadi sudah ada tema, baru kita bab-babnya apa saja ditulis dulu, baru nanti dikembangkan kerangkanya, kemudian direkonstruksi ulang itu untuk menjadi sebuah buku. Nanti kalau mau menerbitkan bisa kami bantu di Lingkar Pena Indonesia. Seperti kemarin Bu Janiha tidak izin ya kemarin ya. Itu kemarin Pak, sementara urus saya itu Pak, ini SKCK itu. Jadi makanya saya hanya nonton saja, tidak ini. Jadi kami ini maksimal kalau buku untuk diterbitkan biasanya untuk UNESCO itu A5, tapi biasanya di Lingkar Pena memakainya B5 bukunya spasinya 1,2, kemudian memang untuk bisa menjadi ISBN untuk pengajuan berdasarkan peraturan Perpusnas RI itu minimal isinya bukan cover atau kulit buku dan sebagainya itu 49 halaman. Oh iya Pak ya. Itu sangat mudah itu. Sudah dicapai sama Bu Janiha itu. Apalagi sudah ada tulisan best practice, tinggal dikembangkan, kemudian rekonstruksi ulang untuk menjadi sebuah buku itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi, atau Bu Janiha masih kurang atau begini, mungkin Pak, mau membantu Bu Janiha untuk Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tips. Begini Pak, yang tadi insya Allah saya ini cuma Pak, ini Pak, karena tadi kebetulan Bapak sempat singgung sedikit tentang di FB. Itu Pak, kenapa itu masyarakat?
ketika kita status sesuatu tentang motivasi atau tentang bagaimana kami ini pekerjaan sebagai guru, itu kok sedikit yang like. Tapi ketika kita status tentang misalnya ada tentang misalnya kayak ada bukan sih masalah kayak ada menyinggung begitu, kok banyak yang status yang like, Pak. Itu kok masyarakat Indonesia itu kok sukanya yang tidak yang negatif atau bagaimana itu, Pak? Itu saja kadang kok kalau status itu kok sedikit, yang ini kok banyak yang like. Seperti itu, Pak. Bagaimana nih Pak Abdurrahman? Ini ya kalau yang itu cari masalah biasanya. Nah, ya memang betul Bu. Yang begitu yang tidak terlalu serius itu ditulis kalau di sosial media itu pasti banyak gitu. Iya, Pak. Pokoknya yang tidak serius, yang bercanda-canda itu pasti banyak yang like dan komen gitu. Ya, kalau misalnya serius, kalau yang serius gitu buku pelajaran atau apa, wah agak jarang. Biasanya Bu kalau sudah muncul nih, misal udah banyak yang like, tapi paling tidak selanjutnya diarahkan ke penulisan yang misalnya ke buku atau apa yang baik-baik, itu cepat itu. Mereka pasti baca gitu. Paling tidak mereka baca begitu. Dan Ibu akan pasti diminta untuk pertemanan itu banyak, biasanya begitu Bu. Ya, Pak, insya Allah coba Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Memang Bu, ini sebenarnya kita terlalu hebat dibandingkan negara-negara lain soalnya. Makanya seperti itu. Kalau Cina bisa bikin WeChat, kemudian bisa buat Talk, kemudian Amerika bisa bikin Facebook, gitu kan, Instagram dan seterusnya. Tapi orang Indonesia ini saking hebatnya itu bisa memakai semuanya. Bisa memakai semuanya media sosial itu. Dan memang ya tidak tahu apa fenomena perkembangan teknologi ini akhirnya contohnya seperti ini di televisi. Coba dilihat itu, diamati acara-acara di TV itu tidak ada yang bermutu. Misalkan guyonan atau acara-acara itu tidak ada yang bermutu pelawaknya. Kemudian tidak ada yang memberikan inspirasi yang bagus buat masyarakat, tapi bayarannya besar itu. Nah, kalau coba misalkan seperti ini, kegiatan diklat seperti ini, udah promosi sana sini atau sudah diberitakan, informasikan di sana sini, jarang juga yang mau ikut, apalagi berbayar misalnya. Padahal juga pengetahuan atau ilmu itu kan membosankan, dianggapnya itu membosankan. Tapi coba kalau sinetron, kemudian acara lawak itu banyak sekali penonton peminatnya. Padahal yang artis-artis itu bayarannya lebih besar dibandingkan kita ini yang jadi pendidik yang tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bayarannya main-main. Mungkin untuk terkait dengan publikasi buku, Bapak Ibu sekalian ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan bersama di forum ini, di pertemuan diklat hari ini. Silahkan. Bapak Ibu silahkan, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, atau tidak ada, sudah sangat jelas karena Pak. Tanya Pak. Ibu Sujining, dari mana Bu? Dari Cilacap Pak. Oh, Cilacap. Dari Cilacap. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman yang saya hormati, Pak Husein. Ada yang akan saya tanyakan. Selama ini kalau saya menulis itu hanya menulis modul. Biasanya modul hanya untuk kalangan siswa sendiri gitu, biar mereka lebih mudah. Nah, misalkan untuk membuat buku itu
sumbernya itu adakah perbandingan misalkan antara buku cetak dengan buku digital dan juga misalkan dari internet atau dari apa. Kemudian yang kedua, biasanya saya kesulitan dalam menentukan judul. Semau saya kasih judul apa kayak gitu. Saya misalkan kalau saya kan guru sejarah itu mau saya kasih judul apa, Mbok nanti dikira mencontoh atau judul yang sudah ada, itu juga menjadi bingung kayak gitu. Nah, mohon pencerahan pada Pak Abdurrahman, monggo. Ini Pak Abdurrahman, Ibu Sujini dari Cilacap, guru sejarah SMP apa SMA, Bu? SMA, Pak. SMA. Yang pertama itu kalau sudah membuat modul, tapi belum beri SBN ya, Bu? Sudah beri SBN belum? Belum. Masih dipakai hanya kalangan sendiri. Nah, supaya biar bisa dipakai secara luas atau didifusikan atau disebarluaskan bagaimana. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, sejarah ini. Nah, ini kebetulan Pak Dr. Abdurrahman juga nulis buku sejarah, Bu, sejarah tokoh-tokoh ini. Itu kalau untuk mata pelajaran sejarah, supaya judulnya tidak membosankan, itu seperti apa tipsnya, Pak? Gitu. Karena agak sulit untuk sejarah katanya Ibu, terlalu formal itu kan tidak menarik untuk segmentasi pembaca dan seterusnya. Silakan Pak Dokter. Oke Bu Sujini, kalau Ibu sudah menulis modul itu sudah langkah yang sangat luar biasa, Bu. Itu langkah awal yang perlu diapresiasi begitu. Tinggal sekarang modul tersebut Ibu ISBN kan, Ibu cetak begitu. Untuk apa namanya buku cetak dengan digital itu biasanya kalau dicetak langsung, terus kalau digital juga itu sebenarnya hampir sama dia dengan dicetak begitu. Ini perlu dilakukan saja Bu ini. Ini sudah bagus sekali. Ibu sudah buat modul, artinya itu sudah memulai nih, gitu. Tinggal diresmikan aja nih, gitu. Tinggal sudah sesuai nggak dengan kurikulum, gitu. Dipilah-pilah, gitu. Untuk menentukan judul biasanya begini Bu. Apa namanya? Kalau menulis sejarah ini sangat enak. Awalnya saya pertama kali untuk penelitian saya bikin forum kecil-kecilan dengan mahasiswa untuk madrasah kualitatif namanya ya. Pergi ngambil data wawancara, begitu dokumentasi, itu tercatat semua. Gitu. Kapan wawancara, kapan mengambil dokumentasinya, begitu. Itu sebagai dasar gitu. Nanti terus untuk membuat judul itu biasanya yang agak sedikit kalau kita diskusi dengan misalnya percetakan itu mintanya yang agak nyentrik begitu. Supaya kelihatan enak bagi pembaca. Saya kemarin sempat diskusi juga dengan beberapa teman sejarah, Bu. Mungkin ini bisa dijadikan bisa dilakukan sama Ibu nih. Sejarah dijadikan komik, Bu. Ini belum ada yang melihat yang menyentuh ke arah sana. Mungkin ada yang menyentuh tetapi belum banyak begitu Bu. Tetapi komik itu betul-betul valid begitu. Datanya real, ada diambil dari mana begitu. Karena sejarah ini sangat penting. Bisa saja kita bisa menjerumuskan orang, bisa meluruskan orang begitu. Ini sejarah Bu. Nanti
Mungkin Ibu bisa diskusi seperti apa bentuk buku sejarahnya, lalu penentuan judulnya bagaimana, diambil angle-angle yang bisa menarik minat bagi si pembaca itu sendiri. Kita lakukan need assessment, kita lakukan keinginan dari halayak ramai begitu. Coba tes disebarluaskan, bagaimana kalau judul yang begini, bagaimana kalau judul yang begini. Ini pasti kita akan dapat tanggapan dari segmen publik begitu. Itu Pak Husen mungkin. Maksudnya Pak Abdurrahman nih Bu Sucining, kalau modul masih belum ber-ISBN itu memang seperti yang kami jelaskan kemarin ya, itu menanti kalau belum ber-ISBN, belum di HKI kan, hak kekayaan intelektual, itu bisa saja diplagiasi oleh orang lain, diaku oleh orang lain. Dan misalkan belum di ISBN kan, berarti kan belum sesuai dengan standar buku menurut peraturan perbukuan nasional. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan cetak maupun digital juga sudah kami sampaikan kemarin, ada perbedaan antara buku cetak maupun elektronik, dan itu memang sudah diatur dan diakui oleh sistem perbukuan nasional, dan itu sama-sama sah, itu bisa dipakai. Hanya saja memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya buku cetak itu harus ada wujudnya, cost-nya lebih tinggi, biayanya itu loh, untuk mencetak, pendistribusiannya lebih tinggi. Kemudian kalau membawa masih ribet, harus bawa buku gitu kan. Tapi menangnya kan ada fisiknya. Kalau membaca tidak mudah lelah mata, seperti itu, tidak membosankan. Berbeda dengan buku digital, lebih murah proses produksinya itu kan, karena tidak perlu mencetak dengan kertas, tinta dan seterusnya, tidak perlu distribusi ke kota-kota yang harus pakai akomodasi dan seterusnya, itu biayanya lebih murah, bisa ditekan. Kalau tampilan ya memang lebih menyenangkan yang elektronik, karena sekarang kan bisa berwarna-warni dan tidak perlu nyetak, dan akhirnya cost-nya bisa ditekan lebih rendah. Kemudian kalau yang cetak itu kan, kalau mau mencetak yang bagus itu kan akhirnya cost-nya tinggi, akhirnya untuk dijual pun juga lebih mahal itu, karena materialnya. Nah, cuman begini, kalau kelebihannya buku elektronik kan bisa di-share, kalau bisa dibagikan ke sana kemari, tinggal diunggah. Toko bukunya juga beda, toko bukunya elektronik, buku elektronik itu juga digital, dunia maya, tidak nyata, tidak bisa kita jalan-jalan ke toko buku, lihat-lihat sambil bertamasa, nggak bisa. Tapi kalau di toko buku real atau yang ada fisiknya, bisa bawa keluarga sambil jalan-jalan, sambil tamasya di toko buku, itu bisa. Nah, kekurangannya untuk buku elektronik, Ibu, itu kalau kita membaca di layar HP atau di tab atau di komputer, itu mata cepat lelah dan cepat membosankan itu, dibandingkan tadi yang cetak. Terus tidak bisa kita misalkan, sampai mana ya kita kasih coret-coretan, misalnya stabilo. Kalau yang elektronik kan nggak bisa. Tapi kalau yang cetak kan itu bisa ya, kasih catatan, kita tekuk-tekuk bisa. Kasih pembatas buku kalau kita belum selesai baca. Ya semua ada kelebihan, kekurangannya masing-masing. Nah itu tergantung kita mau seperti apa, apakah mau cetak. Tapi boleh enggak Pak yang elektronik itu dicetak? Ya boleh juga. Yang cetak boleh di elektronik kan? Boleh juga, tidak ada masalah. Jadi sama-sama itu boleh, karena ISBN-nya tidak ada pembagian mana ISBN elektronik, mana ISBN cetak. Yang ada hanya jurnal ilmiah atau pertemuan ilmiah, itu ISSN-nya itu online atau cetak. Tapi kalau ISBN tidak ada pembagian untuk cetak ataupun elektronik. Itu Bu, itu yang pertama. Terus kemudian yang terkait dengan buku, kalau sudah di ISBN kan ya tidak ada yang berani memplagiasi, karena dilindungi dengan perundang-undangan yang ada dan bisa disebarluaskan kan gitu, karena sudah tidak was-was lagi diaku sama orang lain
gitu, dan sudah sesuai dengan standar. Dan kalau bisa dipakai untuk kum, ya paling tidak pasti dapat kum yang 3, kecuali misalnya itu lolos misalnya ikut untuk BSNP, kumnya bisa 6 buku untuk PAK guru. Kan kalau untuk naik pangkat juga golongan 4A ke 4B, 4B ke 4C minimal membuat sebuah buku yang ber-ISBN. Itu di peraturan. Terus untuk apa tadi yang kedua pertanyaannya Ibu? Judul. Oh, judul ya. Judul ya tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Abdurrahman, ada segmentasi, menarik tadi disinggung masalah komik, belum ada buku sejarah. Jadi terkadang juga itu tadi membaca buku, membeli buku, akhirnya menginspirasi. Oh, kalau apa namanya ini ilustrasinya menggunakan komik bagaimana? Itu seperti itu. Sebenarnya Pak Dr. Abdurrahman, buku sejarah waktu ketika saya SD, perjuangan kemerdekaan itu untuk komik itu waktu kurikulum CBSA tahun 94, bahkan dari tahun 87 itu sudah banyak beredar, Pak Abdurrahman, untuk buku sejarah yang ilustrasinya full komik. Karena waktu saya SD itu suka baca juga, itu sudah banyak. Hanya saja kan begini nih, tren ini seperti fashion pakaian pendidikan itu. Seperti fashion pakaian Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin istilahnya misalnya celana baggy ya tahun 80-an ya, atas bawah kecil itu. Sekarang nggak terulang di tahun 2010 ke atas itu, akhirnya celana pensil. Kan begitu kan. Dulu tahun 70-an celana cutbray kombor-kombor itu bawahnya. Ketika tahun milenium, tahun 2000, balik lagi dia. Hanya saja tidak sama persis, dimodifikasi. Pendidikan itu kan juga dinamis, berkembang. Ada yang dulu yang sudah pernah tapi dikembangkan itu menjadi lebih efektif, efisien, menjadi sesuatu hal yang baru. Sama sebenarnya pendidikan itu juga begitu. Ada kalanya juga seperti fashion, dia berulang. Itu Pak tahun 8 kurikulum 84 itu sudah ada buku-buku sejarah di SD itu buku paket dan semuanya buku sejarah itu full komik. Buku kemerdekaan kah, buku G30 SPKI, perjuangan dan seterusnya itu full komik itu dari depan sampai belakang itu. Dan itu memang menarik. Nah, sekarang ya bisa karena sudah tidak tren, sudah berpuluh-puluh tahun ya, sekarang bisa aja dikembangkan jadi tren lagi. Jadi untuk media-media sekarang ini memang banyak sekali ya kita memanfaatkan, misalnya biar menarik pakai Corel, pakai Photoshop, memakai komik, pakai Canva, pakai apa itu namanya istilahnya, misalkan pakai diagram biar bagus itu e-draw dan seterusnya itu tidak terhitung aplikasi atau media untuk membantu kita untuk mengembangkan pendidikan atau pembelajaran atau membantu kita dalam menulis sebuah buku itu. Hanya saja yaitu terkadang kita kurang informasi. Kurang informasi dan kurang itu tadi punya membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Itu kuncinya itu. Nggih, Pak, kalau tidak keliru nggih Pak Abdurrahman nggih. Ya, tadi juga disampaikan Pak Dr. Abdurrahman itu. Kalau kita tidak sama seperti yang saya kutip aja punya Pramudia Anantatur, kalau kita bukan anaknya raja, kita bukan orang kaya, kita bukan orang hebat, supaya kita terkenang sepanjang masa ya dengan menulis. Itu yang disampaikan Pramudia Anantatur. Itu Ibu Sujineng, kita berbagi diskusi sharing-sharing. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang berarti ya Pak, maaf sekali lagi. Kalau saya kan biasanya menulis modul itu hanya per semester, misalkan semester 1, semester 2 itu sendirikan. Jadi nanti kalau mau saya bukukan, saya satukan semester 1, semester 2 jadi satu buku, begitu ya Pak? Kalau modul itu per semester saja, Bu. Per semester satu. Ya, nanti biar kumnya dalam 1 tahun, kumnya dapat 2 buku. Banyak kan 2 buku, ya.
Oh, memang bisa seperti itu. Ya, kalau modul diakui per semester. Kalau modul, Ibu. Kalau 2 jadi kumnya banyak, Bu. Ya, kalau 2 gumnya jadi banyak. Kalau satu modul 3, berarti kalau jadi 2 buku jadinya 6 Nah, betul. dalam 1 tahun. Ah, oh iya ya, terima kasih Pak. Terus nanti saya kira-kira untuk judulnya itu hanya saya tulis modul begitu atau gimana Pak? Eh, ya modul tentang apa gitu. Misalnya Ibu temanya apa? Misalnya, sejarah kemerdekaan bangsa, misalnya ya. Oh, Kemerdekaan bangsa, misalnya perjalanan atau sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, cari kata atau bahasa, tata bahasa yang unik biar menarik ya, Bu ya. Harus misalkan modul eh, perjuangan melawan Belanda misalnya, oh, atau oh gitu. perjuangan melawan penjajah gitu. Boleh itu, kan Maaf, tidak harus baku ya, menarik. Pakai berarti kan kata-kata unik. kurangnya pemahaman saya. Kalau saya satu modul itu beberapa topik kayak gitu saya jadikan satu. Misalkan satu semester itu ada 4 KD lah itu saya jadikan satu. Oh, harusnya modul satu membahas tentang satu bahasan kayak gitu ya, Betul, Pak? betul. Jadi kan Oh, ada KIKD atau SKKD kalau KTSP. Nah, itu baiknya iya, ya setiap KD kan kalau modul harus ada tujuannya, tujuan umum iya, modul ini iya, KIKD-nya apa gitu kan harus ada itu di iya. sana kalau modul itu. Kemudian ini apa namanya setiap KI atau KD itu ya materinya sendiri, nanti lagi KI-KD-nya sendiri seperti itu kalau modul. Dan modul itu sampai ke ini apa ada untuk apa namanya belajar mandiri, tugas atau soal, dan kemudian ada kunci Yes. jawaban. Ya, ada tesnya untuk mengukur sejauh mana siswanya eh, mempelajari materi yang ada di modul. Seperti itu, Ibu. Oh iya, iya, Pak. Oke, Pak. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa Boleh, minta boleh. bantuan Bu, sama Pak nggih. Abdurrahman sama Pak Boleh Pak Husin. Ya, Abdurrahman, boleh ke saya, kita boleh. Dan kau ada kayaknya nomor WA kan. ya udah masuk di grup juga Pak Abdurrahman. Kayak Pak Hmm. Dono itu kadang diskusi, sharing, telepon gitu. Ada yang WA juga gitu. Tidak ada masalah selama kami bisa bisa komunikasi, akan kami balas itu. Kecuali kalau kami tidak bisa itu berarti lagi di jalan atau ada kegiatan yang bisa ditinggalkan itu, Bu. Ya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama Selanjutnya itu. nanti saya kalau ada kesulitan minta bantuan untuk Oke, oke, oke. diberikan pencerahan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih. Mungkin ada yang Waalaikumsalam. lain, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan untuk secara teknis juga tidak apa-apa. Nanti dibantu sama Pak Abdurrahman untuk Bapak Ibu menjelaskan bagaimana secara teknis mempermudah menulis buku sesuai dengan bidang keilmuannya, bidang pendidikannya masing-masing. Kayak kemarin kalau kita bukan bidang kayak misalnya saya misalnya teknologi pendidikan, terus tahu-tahu menulis buku teknik sipil yang nggak dipercaya oleh pembaca. Pak Alfredi, ada yang didiskusikan Pak Alfredi? Iya, selamat siang, Pak. Selamat pagi Pak. Oh ya, kalau Siang, di Pak. Siang. Kalimantan udah siang ya Pak. Iya, selamat siang Pak Alfredi. Iya. Iya, saya nyimak dari tadi, kebetulan juga saya terlambat masuk tadi, pas di akhir kalau tidak salah, masalah jaringan tadi, sehingga setengah mati bisa masuk. Tidak apa-apa Pak. Baik, nanti materinya nanti di-share, baru dipelajari, tetapi saya hanya mau minta kesediaan atau bantuan dari bapak-bapak yang sebagai narasumber ini, seperti yang Ibu tadi sebelum saya itu mengatakan, ya bisa jadi mentor kami lah, kalau memang ketika kami mengalami kesulitan untuk maju tahap demi tahap dari usaha kami untuk
menulis itu kami bisa minta bimbingan atau arahan atau pencerahan dari Pak, mereka mohon izin supaya bisa bersedia untuk menjadi mentor kami. Kami bersedia Pak, nanti bisa gabung di grup WA Sahabat Pena. Jadi kalau untuk diklat, kalau sudah selesai, biasanya kami bubarkan grupnya, tapi untuk di Sahabat Pena Indonesia, di sana semua yang tutor di lingkar Pena Indonesia kami masukkan di sana. Jadi kan ada sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Jadi kalau misalkan mau nulis buku nih Pak, ada Pak Dr. Abdurrahman, bisa tanya jawab di sana. Dan kadang juga saya nimbrung biar seru juga. Kami kan kalau diskusi itu akhirnya semua jadi belajar. Itu Pak Alfred. Ya, saya sangat tertarik dengan penjelasan yang tadi saya tidak ikuti, tapi yang kemarin itu ada beberapa setelah saya pelajari kemarin itu, ya soal bagaimana sampai bisa ya dibaca oleh umum dan bisa diakui itu. Dan itu yang kita harapkan. Nah, banyak juga penerbit-penerbit yang seperti Mas bilang kemarin, berbayar, lalu ada jaminan sertifikat, ada ini, ada itu. Tetapi apakah kualitas, lalu apakah dipertanyakan soal itunya, diakui atau enggak. Tapi kalau yang ini, menurut saya ini jelas-jelas mengarah ke sana untuk membentuk kita untuk menjadi seorang yang ya belajar untuk bisa menjadi penulis lah. Begitu. Terima kasih, Mas. Oke, Pak. Ya memang banyak penerbit yang murah, yang ya karena mungkin juga target profit Pak ya, atau mungkin timnya juga kurang terkadang, dan mungkin sebenarnya kadang itu juga begini, komunikasinya juga kurang karena juga banyak penulis yang begini, banyak juga penulis saya mau menerbitkan nih gitu, terus ada penerbit, ada yang misalkan mengkomunikasikan dengan baik, ini kurangnya perlu ditambah, ini yang ini udah dibantu melayout misalnya, udah dibantu melayout gitu. Sebelum diterbitkan sudah siap cetak, siap di ISBN kan, istilahnya dummy itu belum di ISBN kan dan belum dicetak dan disebarluaskan, dikomunikasikan. Tapi terkadang banyak penulis itu Pak, yang penting cetak gitu, udah bisa ISBN yang penting cetak, nggak urus juga, nggak urus sama isinya, sendiri yang menulis itu banyak sekali juga Pak Alfred, banyak sekali Bapak Ibu yang seperti itu, yang penting jadi buku ISBN, entah isinya kesana kemari, itu penulis juga terkadang yang disampaikan Pak Fajin Amik, penulis itu kurang merasa bertanggung jawab, itu juga banyak yang seperti itu. Saya juga beberapa kali sudah, memang ada beberapa buku antologi yang saya juga ikut menulis di sana. Setelah saya telaah, lalu saya bandingkan dengan materi yang kemarin, itu memang betul apa yang Mas katakan. Untuk memperhatikan sampai sedetail-detailnya itu memang tidak semua editor atau penerbit itu sampai ke hal-hal detail, dan ini bisa mengurangi bisa orang baca bahwa ini benar enggak. Nah, kalau yang ini membuat kita ya, dan saya ikuti beberapa kelas menulis itu memang penjelasan yang itu ya menurut saya arahnya yang dijelaskan narasumber Bapak kemarin sama ini hari ini lebih agak masuk lah. lebih paham saya. Maka terima kasih. Makanya saya tadi mohon izin apabila nanti dalam tahap demi tahap kami melewati untuk itu bisa jadi mentor kami untuk pembimbing kami untuk
ke sana. Terima kasih, Mas. Ya memang anu Pak. Kayak minggu kemarin ya tidak keliru kayak Pak Wan Amrizal ada tidak Pak Wan Amrizal nih. Itu Pak Wan Amrizal itu membuat laporan PTK terus dikirimkan juga ke saya gitu kan. Di saya terus minta direview ya kami review gitu. Kami review ini baiknya kami baca, udah kami baca kurang ini perlu ditambah, ini yang ini dihilangkan gitu. Seperti itu Pak. Jadi ada komunikasi. Karena begini, ketika banyak penerbit ya, kecuali penerbit yang besar-besar pasti punya quality and quantity control dia. Kalau yang kayak kami ini kan penerbit kecil ini, itu banyak yang penting profit gitu. Yang penting profit mau cetak ya udah cetak. Tidak ada komunikasi timbal balik dengan penulis. Akhirnya begini, kredibilitas penulis dan kredibilitas penerbit itu nanti dipertanyakan sama pembaca atau masyarakat. Kalau serampangan atau sembarangan menerbitkan. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan saya menulis buku, kemudian isinya amburadul, terus yang penting rapi dicetak, terus pembaca, wah ini kok nggak bagus tulisannya setelah beli buku misalnya. Akhirnya besok lagi tidak merekomendasikan mungkin ke orang lain atau ke instansinya atau untuk tidak bisa dipakai untuk keperluan mengajarkah atau pengayaan pembelajaran. Akhirnya juga besok lagi ada buku lagi yang penulisnya sama, enggak mau beli, akhirnya enggak mau baca. Seperti itu kan dampak tidak langsungnya tapi jangka panjang itu. Seperti itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas. Iya. Kita akan bantu itu Pak. Nanti kalau masalah kami siap membantu. Lingkar Pena Indonesia itu siap membantu untuk slogannya pendidikan untuk Indonesia maju, Pak. Kita saling bantu. SDM unggul Indonesia tangguh itu. Itu sana visi misinya Lingkar Pena Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Kalau sudah tidak usah dipaksakan. Karena Pak Dr. Abdurrahman juga kemarin habis operasi juga biar hari ini juga biar istirahat untuk pemulihan biar cepat sehat kembali dan ada waktu istirahat besok hari Minggu, kita ketemu lagi besok hari Senin tanggal 30 Agustus Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada, ada yang mau didiskusikan, sharing-sharing atau mau menambahkan dari Bapak Ibu tadi Pak Alfred, Bu Sujiling, Bu Janiha atau tidak ada? Tidak ada kayaknya Pak. Pak Abdurrahman tidak ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian kesempatannya Pak Dr. Abdurrahman sudah bersedia melakukan pertemuan atau melaksanakan diklat di hari ini, pagi ini 27 Agustus 2021. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdurrahman bisa menginspirasi kita bersama dan menjadi motivasi kita bersama dan bermanfaat pengetahuan ataupun pengalaman yang sudah dibagikan dengan Bapak Ibu guru juga sudah berbagi sharing-sharing diskusi bersama. Semoga kita selalu bertambah pengetahuan kita dan bermanfaat untuk kita semuanya. Begitu saja. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Sudah menyediakan belum sehat sudah mau tatap muka dengan kita. Dan terima kasih Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mengikuti diklat pada kesempatan hari ini. Nanti kami share video dan materinya. Nanti kami share juga untuk biar bisa berdiskusi jangka panjang di grup WA Sahabat Pena Indonesia dan tutor-tutor atau mentor yang ada di Lingkar Pena Indonesia semua bergabung di sana. Terima kasih, sampai ketemu besok hari Senin 30 Agustus 2021 jam 8 sampai jam setengah 10 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Abdurrahman. Pak Husen. Sama-sama.